Oke, pada video kali ini saya akan berbicara terkait dengan budaya, yang lebih khusus lagi topiknya dikerucutkan lagi yakni tentang suku bangsa. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentri. Oke, suku bangsa adalah topik yang akan kita bicarakan pada video kali ini. Mari kita sama-sama fokus. Apa yang akan kita bicarakan adalah suku bangsa. Suku bangsa ialah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi diri dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan. Oke, itu adalah definisi dari suku bangsa. Coba kita beredali lagi. Dari garis keturunan. Garis keturunan itu di Indonesia itu ada garis patrilineal dan matrilineal, kemudian ada lagi di tengah-tengahnya itu campuran, jadi separuh matrilineal dan separuh patrilineal ya. Contohnya campuran dulu, karena ini yang lebih besar di Indonesia. Apa campuran itu adalah Jawa ya, garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu ya. Makanya di Indonesia ini di Jawa ini ya, itu benar-benar sangat tipis perbedaan antara garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama. Nah, beda lagi kalau kamu pergi ke Bali, ya. Di sana adalah mayoritas garis keturunan ayah. Jadi laki-laki martabatnya di sana cukup bagus. Bahkan ini ya, perempuan itu tidak dapat warisan di sana, sehingga mereka perlu bekerja keras, perempuan-perempuan ini. Sehingga kali pertama dulu saya ke Bali itu kaget. Kenapa kaget? Karena saya menemukan kuli angkut, kuli panggul itu yang membawa karung yang sangat berat gitu. Itu perempuan. Kemudian penarik becak, supir angkot, dan masih banyak lagi ya, itu di Bali. Nah, yang menarik lagi ya, ini beda dari pola pikir yang kita mainstream. Kalau di Bali adalah garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu, kalian bisa keminat ya. Perempuan di sana sungguh-sungguh diagung-agungkan, beda dengan laki-laki di sana. Makanya laki-laki ketika orang Jawa di sana itu pekerja keras ya, orang Jawa merantau ke Minang ya, ini ketika betul-betul bekerja keras, perempuan di sana, keluarga perempuan di sana sangat menyukainya. Sehingga ketika kamu jomblo ya, orang Jawa, pergilah ke Minang. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Saya terlalu bersemangat ya sebenarnya. Saya lanjutkan lagi. Jadi selain itu ya, jadi suku bangsa itu juga dari ras ya, percampuran ya. Yang percampuran kita bicarakan yang percampuran ya. Jadi tidak hanya tadi kan Jawa itu percampuran dari garis keturunan ayah dan keturunan ibu. Ini percampuran ras. Di Indonesia ini ada 4: peranakan, Indo, Mestis, dan Mulato ya. Kalau peranakan ini Melayu dengan Tionghoa, dengan kalau Indo bule dengan Melayu ya. Ada banyak artis yang Indo. Siapa kamu tahu? Ketik di kolom komentar ya. Nah, kemudian ada Mestis. Mestis ini dari Hispanic dan Bumi Putra. Bukan Bumi Putra asuransi loh ya, awas. Bukan Bumi Putra asuransi. Mulato. Jadi Mulato ini Negro dengan Kaukasoid. Kamu pasti akan menemukan Indonesia Timur, Irian, Papua yang kulitnya putih-putih ya. Ini adalah percampuran ras itu ya. Jadi jangan kaget ketika melihat Papua putih ya. Nah, terus proses pembentukan suku bangsa itu bagaimana sebenarnya? Jadi begini, unsur-unsur pembentuk suku bangsa itu ada hubungan darah. Yang jelas kita dengan orang tua kita, dengan anak-anak. Ketika nanti kalian menikah itu ada anak gitu ya. Anak itu, orang tua itu ya. Ketika satu garis begini ya, DNA-nya pasti sama ya. Kemudian kesamaan ideologi, pola pikirnya hampir sama ya. Kemudian kesamaan bahasa
Kalau orang Jawa pasti sama lah bahasanya, bahasa Jawa, hanya dialek-dialeknya saja yang berbeda. Jadi orang Mojokerto ketika ke Surabaya lebih keras lagi, ketika ke Ngawi lebih halus lagi, agak geser lagi ke Kediri lebih halus lagi, ke Madiun, ke Magetan, ke Jogja, ke Solo lebih halus lagi. Jadi semakin ke sana semakin halus. Kemudian kesamaan religi. Jadi kesamaan religi ketika satu tempat, katakan saya sebut Islam saja lebih mudah ya. Di kampung itu NU, maka mayoritas NU, mayoritas. Ketika Muhammadiyah, maka Muhammadiyah. Ketika LDII, maka satu kampung LDII ya. Jadi semacam itu. Maaf ya, karena tadi minum itu jadi bedah. Kok bedah? Apa namanya? Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Kemudian yang terakhir ada kesamaan adat istiadat. Kalau kamu ke Bali pasti menemukan kesamaan adat istiadat, beribadah, baju adat dan lain sebagainya. Jadi itu yang membentuk suku bangsa. Ya. Nah, lantas Indonesia bagaimana? Indonesia ini terbentuk dari bermacam-macam suku bangsa. Lantas Indonesia ini bagaimana? Seperti yang kalian tahu, Indonesia ini kan bermacam-macam suku bangsa, banyak sekali, ya kan? Nah, itulah kenapa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, multikulturalisme. Jadi banyak sekali kultur, banyak sekali budaya di dalamnya. Tetapi prakteknya apakah itu multikulturalisme? Belum. Ya, tapi asimilasi, mayoritas menyerap minoritas ya. Jadi logikanya begini. Jadi yang lebih banyak itu membentuk struktur ya. Cermati saja, Presiden Indonesia sejak pertama hingga saat ini ya, dari mana? Ketik di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus identitas kebangsaan kita itu asimilasi apa multikulturalisme? Apa? Oke, coba kita bahas ya. Jadi kalau asimilasi itu kelompok-kelompok kecil ya terasimilasi oleh kelompok besar. Jadi ada kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil itu terasimilasi. Ada kelompok inti, misalnya Indonesia yang paling besar adalah Jawa gitu ya. Maka kepentingan negara pasti akan dipikirkan bagaimana untuk Jawa dulu, bukan untuk yang kecil-kecil itu. Tetapi yang kecil-kecil itu bukan berarti kehilangan identitas, tidak ya. Jadi ini pola yang dilakukan plural. Jadi semacam ini. Kelompok kecil-kecil ini untuk mempertahankan identitas dirinya dan tidak lepas dan diikat menjadi satu di Indonesia, sehingga disebut Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kenapa Indonesia disebut dengan Indonesia, karena adanya banyak ragam ya. Bukan yang besar, yang kelompok-kelompok kecil itu dijawakan, tidak, tetapi mereka dibiarkan menjadi identitas diri mereka sendiri. Mereka akan, Indonesia ini akan tetap menjadi Indonesia dengan multi etniknya, multi bahasanya, dan multi apapun itu kepercayaan dan lain sebagainya disebut Indonesia. Apakah nanti tidak memunculkan konflik? Ya pasti. Ya salah satu contoh di Surabaya kemarin itu kawan-kawan Papua itu ya mendapat diskriminasi. Tetapi apakah kawan-kawan Papua yang kecil itu merasa terasing? Tidak, karena Indonesia kan luas. Ketika salah satu tangannya itu merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain merasakan sakit, sehingga dibela teman-teman Papua. Sehingga ya, orang yang mendeskripsikan teman-teman Papua itu juga merasa terkucil akhirnya. Jadi itu yang sehingga kepercayaan diri kawan Papua pun tumbuh dengan terjadi itu ya. Terus caranya bagaimana agar tidak muncul konflik? Maka menurut Hefner itu ada 3 cara. Yang pertama kebebasan, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga toleransi. 3 ini harus dijaga dengan baik. Makanya cara menjaga ketiganya itu perlu adanya kebijakan.
yang bisa menyuarakan suara-suara mereka dari bawah hingga ke atas. Salah satu contohnya upaya pemerintah itu adalah dengan adanya DPR, gitu kan. Ada di daerah ada DPRD, kemudian turun lagi ada DPD, ada RT, dan atau sebutan lain. Setiap daerah mungkin ada berbeda ya, misalnya kayak di Bali Bedanda gitu kan. Nah, tetapi ini terstruktur ya menjadi satu, sehingga suara di daerah itu bisa disuarakan. Ketika ada kebijakan itu akan menjadi perkembangan ya. Jadi kelompok-kelompok yang berbeda itu ya kan, identitas-identitas yang berbeda itu bukan berarti akan mati. Mereka akan menjadi kuat ketika mereka memegang teguh budayanya. Salah satu contohnya yang paling dekat adalah Bali dan Bromo. Itu orang-orang berbondong-bondong datang, apakah hanya untuk melihat keindahan alamnya? Tidak, tetapi selain itu daya tariknya adalah kebudayaan di daerah itu ya, masih terus dipegang kuat. Kelompok-kelompok kultur ini memang akan merasa terasing gitu ya. Ketika ada kebijakan LPG 3 kilo misalnya, teman-teman di Tengger, kawan-kawan di Tengger, saudara-saudara kita di Tengger itu menolak. Mengapa? Logikanya ketika menggunakan LPG mereka akan lebih boros. Loh kok bisa? Kalau pakai tungku, pakai kayu, ketika dibakar selain buat masak, pancaran apinya kan bisa menghangatkan tubuh. Tapi kalau LPG butuh dua. Nah, ini faktor sejarah ini harus diperhatikan untuk kebijakan-kebijakan publiknya. Dan itu ada kelompok agama, kelompok geografi gitu ya. Nah, lantas kalau seperti itu ya, kenapa masih muncul konflik? Ya karena ada ketimpangan. Pasti itu ya. Jadi menjadi pemimpin di Indonesia itu tidak mudah. Nah, menariknya Presiden Jokowi merangkul itu ya di hari-hari besar gitu. Ia berusaha untuk menggunakan pakaian adat gitu kan, 17 Agustus beberapa waktu yang lalu gitu ya, tahun lalu atau tahun sebelumnya ya, saya lupa tepatnya. Presiden Jokowi kemudian orang-orang besar, pemerintah-pemerintah, menteri dan sebagainya menggunakan baju daerah. Nah, ini mengangkat jadi diri suku bangsa ya. Bukan berarti kita anti asing. Maksudnya anti asing itu seperti ini. Kita memegang teguh kebudayaan kita tapi menolak, misalnya menolak handphone. Kan kita akan menjadi terasing, tidak. Nah, tapi kalau kita fokusnya pada handphone itu, menikmati segala fiturnya sampai kita terlarut, akhirnya silaturahmi dan gotong royong kan hilang. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita cermati. Ya, jadinya yang perlu ditekankan itu adalah kita menjadi diri kita agar kita menjadi kuat. Ya. Jangan sampai kita mengikuti tren, kita mengikuti sesuatu yang dianggap keren, lantas kita kehilangan jati diri kita. Ngopi di warung kopi dengan ngopi di Starbucks rasanya memang beda, ya kan? Ada legitimasi kapital misalnya. Tetapi yang perlu diperhatikan, kapital itu mengarahnya kemana? Starbucks itu dari mana? Makan di Cabang Purnama dengan makan di McD rasanya beda. Ketika diupload di IG gitu ya, wah, ya kan? Tapi yang perlu disadari, kita boleh lah merasa pamer kekayaan misalnya. Karena kalau nggak punya kekayaan, nggak punya uang, nggak bisa nongkrong di McD, nggak bisa makan di Starbucks gitu ya. Nah, nongkrong di Starbucks, makan di McD gitu maksudnya. Nah, nggak mungkin kan? Tetapi bagaimana kalau kita berupaya mengalirkan segala kekayaan atau uang kita untuk negara kita sendiri agar kita menjadi kuat? Saya jadi terbawa ini. Jadi gini, kalau kita kuat, Indonesia kuat, negara-negara yang lain itu takut. Bayangkan misalnya kita tidak menerima barang-barang dari luar, kita memproduksinya sendiri. Kelabakan.
kita pasarnya ini pasar yang gurih. Ya, ini perlu kita tanamkan ya. Semoga video ini bisa menjadi pemantik agar kita bisa menjadi lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan saya Ahmad Foni di akun dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.